Setelah kita membahas panjang lebar tentang rukun-rukun salat, insyaallah kita akan membahas tentang sunnah-sunnah salat. Di dalam madhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, bahwa sunnah salat itu dalam madhab Syafi'i dibagi menjadi 3. Pertama, sunnah sebelum salat, seperti adzan, iqamah. Lalu kemudian yang kedua, sunnah tatkala melaksanakan sholat. Jadi sunnah-sunnah di dalam sholat itu sendiri. Yang ketiga, sunnah-sunnah yang dilakukan setelah selesai sholat. Seperti istighfar, kemudian zikir. Nah, ini 3 macam sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Nah, di sunnah kedua, yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam melaksanakan sholat. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama dinamakan dengan sunnah ab'ad, dan yang kedua dinamakan dengan sunnah hayat. Apa bedanya antara 2 sunnah ini? Sunnah ab'ad adalah sunnah perkara-perkara yang disunnahkan di dalam sholat, yang apabila kita tinggalkan maka kita perlu untuk melaksanakan sujud sahwi. Jadi ini sunnah tapi dia seperti bagian dari sholat. Nah, bedanya dengan rukun, kalau rukun ditinggalkan maka batal sholatnya. Tapi kalau perkara-perkara ini, yang sunnah ab'ad ini, dia bagian dari sholat. Namun kalau kita tinggalkan, baik karena lupa ataupun sengaja, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ya, jadi sunnah ab'ad ini apabila kita tinggalkan, maka kita diminta untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita bertanya-tanya, apa saja sunnah-sunnah ab'ad itu yang apabila kita tinggalkan di dalam sholat kita, maka kita diminta untuk melaksanakan atau menggantinya dengan sujud sahwi. Yang pertama, membaca kunut pada saat sholat subuh di rakaat kedua, dan membaca kunut saat witir pada pertengahan dari bulan Ramadan. Kami ulangi, sunnah ab'ad pertama yang kalau kita tinggalkan, kita dianjurkan untuk sujud sahwi adalah membaca kunut di rakaat kedua sholat subuh atau kunut di sholat witir setelah pertengahan Ramadan. Nah, ini tentu Bapak Ibu sekalian, anjuran sujud sahwi ini bagi mereka yang merojihkan, menguatkan atau memilih pendapat bahwa di sholat subuh kunut hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang tidak meyakini, tidak menganggap kunut itu sebagai sunnah di sholat subuh, pada saat kita tinggalkan, kita tidak perlu untuk sujud sahwi. Tapi bagi kita yang menganggap kunut di sholat subuh itu sebagai sunnah, maka kalau ditinggalkan, kita perlu untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja membaca kunut di salat subuh sampai beliau wafat. Dari seorang tabi'in Muhammad ibnu Sirin, Anas ibnu Malik ditanya, aqannatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut di salat subuh? Anas menjawab, qala na'am. Lalu kemudian ditanya, aw qannata qabla ruku'? Apakah beliau kunutnya itu sebelum ruku'? Beliau menjawab, qala ba'da ruku' yasiran. Enggak, beliau kunutnya itu justru setelah ruku', sejenak. Jadi setelah ruku' beliau i'tidal, lalu beliau membaca kunut. Di dalam hadis lain, hadis Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku membacanya ketika kunut di salat witir. Apa bacaan itu? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait,
wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini bacaan kunut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau, yaitu sahabat Al-Hasan ibnu Ali. Yang kedua, sunnah ab'ad yang apabila kita tinggalkan maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kunut, lalu salawat kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya dalam kunut, membaca tasyahud awal dan duduk untuknya. Jadi membaca tasyahud awal, Bapak Ibu, itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau tasyahud akhir hukumnya rukun. Jadi mohon diperhatikan di sini, kalau tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Tapi kalau tasyahud awal maka hukumnya sunnah ab'ad. Kalau Bapak Ibu sholat zuhur, rakaat kedua setelah sujud kedua, seharusnya kan tasyahud awal. Tiba-tiba kita berdiri atau imam berdiri ke rakaat ketiga. Nah, maka dianjurkan bagi imam untuk melaksanakan sujud sahwi karena dia meninggalkan tasyahud awal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fa idza jalasta fi wasatis shalah fatma'in waftarish fakhidhakal yusra tsumma tashahhad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menuntunkan, apabila kamu duduk di tengah salat, artinya tasyahud awal, fatma'in, maka hendaknya kamu itu tenang. Lalu kemudian waftarish fakhidhakal yusra, dan duduklah di atas kakimu yang kiri. Ini yang dikenal dengan duduk iftirash. Tsumma tashahhad, lalu bacalah tasyahud. Nah, ini menunjukkan tentang sunnah atau anjuran atau perintah untuk membaca tasyahud awal. Nah, kenapa tasyahud awal itu menjadi sunnah kok tidak rukun? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tsumma tashahhad, lalu kemudian tasyahud, karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu bukan menunjukkan kewajiban, tapi dia berpindah dari wajib menjadi sunnah. Nah, dalil yang menunjukkan bahwasannya tasyahud awal itu tidak wajib, namun masuk ke dalam sunnah ab'ad, hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salatiz zuhur wa alaihi julusun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada saat salat zuhur tiba-tiba berdiri, padahal seharusnya beliau duduk. Falamma atamma salatahu sajada sajdatain. Setelah beliau menyelesaikan salatnya, beliau lalu sujud 2 kali. Fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun. Dan di setiap beliau akan sujud itu, beliau selalu bertakbir. Beliau dalam keadaan duduk. Qabla ayyusallima, sebelum salam. Wasajada human nas ma'ahu, dan para makmum pada waktu itu, para sahabat ikut sujud juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud ini dinamakan dengan sujud sahwi untuk mengganti tasyahud awal yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makmumnya. Sekiranya sujud atau tasyahud awal itu bukan sunnah, maka pada saat beliau meninggalkannya, beliau tidak akan menggantinya dengan sujud sahwi. Beliau akan mengulangi sholat baru atau tidak menghitung pada rakaat itu. Namun beliau ternyata menggantinya dengan sujud sahwi, dan ini menunjukkan bahwasannya kalimat beliau tsumma tashahhad, dan di tengah-tengah sholat hendaknya kamu duduk kemudian tasyahud, ya. Ini menunjukkan bahwasannya tasyahud awal hukumnya adalah sunnah ab'ad, yang kalau kita tinggalkan sholat kita sah, tapi kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Di antara sunnah ab'ad adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud awal, kemudian membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir dan duduk untuknya. Inilah Bapak Ibu sekalian, sunnah-sunnah yang dikenal dengan sunnah ab'ad, yaitu sunnah-sunnah salat yang apabila kita tinggalkan, maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Sujud artinya ya sujud, sahwi itu lupa. Artinya sujud ini kita lakukan karena untuk mengganti lupa gerakan-gerakan yang kita lupa untuk mengerjakannya. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.